warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan 13. Kali ini kita akan bahas tentang pohon berakar dan algoritma kompresi Huffman. Pertama yaitu pohon berakar. Ya, definisinya adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Ini dinamakan dengan pohon berakar atau rooted tree. Contoh pohon berakar nih ya. Ini adalah akarnya. Kemudian ini pohon dan dua buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda sebagai akar ya. Contohnya ini ya. Pohon ini bisa menghasilkan akar ya dari dua simpul yang berbeda. Pertama adalah B sebagai akar ya. Kita lihat di sini B punya 3 anak atau B punya 3 anak ya. A, C, dan D. Ya, kemudian D punya 3 anak juga, E, G, H, di mana E punya 1 anak S ya. Pertama adalah B sebagai akar. Yang kedua, E adalah sebagai akarnya ya, di mana E memiliki 2 anak yaitu D dan F ya. D memiliki 3 anak G, H, dan B. Ya, B sendiri memiliki 2 anak yaitu A dan C. Nah, ini adalah pohon yang bisa menghasilkan 2 buah akar dari simpulnya. Nah, terminologi graf pohon ini sama seperti pohon di materi sebelumnya. Ada daun yaitu simpul yang memiliki derajat 1, kemudian ada simpul internal atau cabang yaitu simpul dengan derajat lebih dari 1, ada simpul anak ya yang letaknya satu level di bawah C, dan jika mereka terdapat sisi di antara C dan P itu. Sementara simpul orang tua adalah yang letaknya di atas, yang letaknya satu level di atasnya ya, dan terdapat sisi yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Kemudian ada aras atau ada level yaitu jarak satu simpul ke akar. Kemudian ada ketinggian yang kita lihat dari jarak maksimum daun ke akar. Kemudian ada simpul saudara ya atau sibling yaitu simpul-simpul yang terletak pada satu level dan memiliki orang tua yang sama. Kemudian ada lintasan atau pet. Nah, berdasarkan gambar ini lintasan dari U1 ke U9 ya. Nih, dari U1 ke U9 lewatinnya mana? Lewatin U2, U5 dan U9. Nah, panjang lintasannya jadi ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini contoh untuk daun U4, U8, U9, U6, U7. Ini untuk simpul internal U1, U2, U3, U5. Ini adalah untuk simpul anak, ini simpul orang tua, dan untuk levelnya adalah 1, 2, dan 3. Sementara tingginya adalah 3. Simpul saudaranya U2 dan U3, kemudian U4, U5, lalu U6, U7, terakhir adalah U8, U9. Nah, derajat sebuah simpul itu yaitu jumlah upah pohon atau subtree ya, atau jumlah anak pada simpul tersebut. Misal nih, U1 punya berapa anaknya? U1 punya 2 anaknya, maka derajatnya U1 adalah 2. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Nah, pohon di bawah ini berderajat 3 ya. Ya, 1, 2, 3 ya. Nah, aras nih atau level, ini level 0, ini level 1, ini level 2, ini level 3. Adapun yang dinamakan pohon terurut yaitu pohon berakar yang urutan anaknya itu dianggap penting. Ya, pohon berurut disebut juga dengan ordered tree. Nah, ini contohnya di pohon pertama dan pohon kedua ya. Pohon pertama anaknya adalah 2, 3, dan 4. Sementara di pohon kedua anaknya adalah 3, 4, dan 2. Posisi 2, 3, dan 4 berbeda dengan yang ini ya, 3, 4, dan 2. Namun simpul 2 ini memiliki 3 anak sama ya. Kemudian simpul 5-nya memiliki 1 anak. Ini juga simpul 5-nya 1 anak. Simpul 3-nya tidak punya anak, simpul 4-nya punya anak. Sama ya. Yang berbeda adalah urutannya. Kemudian kita lihat pohon emerai, yaitu pohon berakar yang setiap simpul atau cabangnya mempunyai paling banyak M buah anak. Nah, kalau M-nya adalah 2, maka dia disebut pohon biner atau binary tree. Nah, setiap simpul memiliki cabang itu paling banyak 2 buah. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Ya, pohon emerai dikatakan teratur atau penuh atau full jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat M anak ya. Setiap simpulnya memiliki M anak, maka dia dikatakan emerai full. Jumlah daun pada pohon emerai tergantung dengan tinggi H
ya adalah N pangkat H. Nah, sementara jumlah seluruh simpul pada pohon MRI teratur dengan tinggi H yaitu S sama dengan N pangkat 0 ditambah N pangkat 1 ditambah N pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan N pangkat H. Sehingga S sama dengan N pangkat H plus 1 dikurangi 1 dibagi N min. Pohon biner penuh ya, ini contohnya. Tuh, setiap simpulnya memiliki M anak. Ini juga ya, ada M anak masing-masing simpul pada punya anak. Pohon biner yang merupakan pohon terurut nih, contohnya ya. Kemudian nih, condong ke kanan, lihat dari kanan, lihatnya dari bawah. Ini condong ke pohon biner seimbang, yaitu pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan upah pohon kanan itu sama atau seimbang. Kalaupun berbeda, hanya boleh maksimal bedanya 1. Nah, ini contohnya ya. Nih lihat, nih 1, ini sama-sama 1 ya. Kemudian nih dari sini 1, 2, 3. Ya, ini juga sama. 1, 2, 3. Ya, kemudian 1, 2, 3. Ini juga sama. 1, 2, 3. Ya, ini juga sama ya. Nah, sekarang yang ini ya. Ini semuanya sama ya, berarti ini jelas full seimbang. Sekarang kita lihat yang ini ya. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, ini masih boleh dikatakan seimbang. Kenapa? Karena berbedanya boleh 1. Nah, ini pas ya, berbedanya 1. Dan kita lihat dari sini. 1, 2, 3. 1, 2. Ya, sama ya di sininya ya. Walaupun terlihat di sini ada 2 derajat, sementara di sini nggak ada derajatnya ya. Tapi ketika kita lihat satu-satu, ini sama nih. 1, 2, 3. Sementara ini 1, 2. Ya, berbedanya hanya 1, maka masih dikatakan seimbang. Ya, sekarang kita lihat yang sebelah sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama ya, seimbang. Lalu bagaimana yang di sebelah sininya ya? 1, 2, 3. Nih, 1, 2. Nah, ini nggak ada. Berbedanya 1 ya. Karena berbedanya masih 1, maka ini dikatakan seimbang. Sementara kalau ini kita lihat 1, 2, 3. Ini 1. Nah, ini hanya 1 ya. Berbedanya lebih dari 1. Berbedanya ada 2. Maka ketika perbedaannya itu lebih dari 1, maka dia dikatakan tidak seimbang. Sehingga pohon ini tidak seimbang. Nah, kemudian terapan pohon biner yang pertama adalah pohon ekspresi. Pohon ekspresi merupakan pohon biner dengan daun itu menyatakan operan, sementara simpul menyatakan operator. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. A, B, C, D, dan E ya adalah operan ya, dimana ini daun ya. A, B, C, D, E adalah daun atau operan. Sementara titik-titik ini ada bintang, tambah, bagi, dan tambah ini dikatakan dengan operator ya. Nah, ini dibaca ya, daun ke simpul ya, ke atasnya ya. A ditambah B. Kemudian naik lagi ke atas, dikali, turun lagi ke bawah, ke simpulnya dulu, ke daunnya dulu. C, kemudian baru naik ya, dibagi, turun lagi, sebelum ke tanda tambah kita ke ini dulu ya, ke daun yang terakhir dulu ya. D, kemudian baru naik, baru turun lagi ke daun E. Ya. Pohon ekspresi digunakan untuk mengevaluasi ekspresi yang ditulis dalam notasi infix, prefix atau police notation, dan postfix atau inverse police notation. Pada infix, operator berada di antara dua buah operan. Contoh A plus B. Ingat ya, infix berarti operatornya di tengah. Sedangkan pada prefix, operator mendahului dua buah operan. Ya, membacanya dimulai dari akar ke simpul kiri. Contoh bintang tambah A, B. Pada postfix, kedua operan mendahului operator, dimulai dari simpul paling kiri, simpul kanan, dan berakhir di akar. Contoh AB plus. Nah, perhatikan ini ya, gambar ini, pohon ini. Nah, untuk infix berarti apa? Operatornya ada di tengah ya. Yang di depan adalah daunnya atau operan. Maka A ya, kemudian baru ke operator B ya, karena antara daun dengan daun harus ada operator, maka A plus B. Kemudian setelah itu daunnya mana lagi? C. Nah, antara B dan C harus ada operator. Apa operatornya? Nih, bintang. Ya. Kemudian mana lagi daunnya? Oh, ini daunnya D. Antara C dan D harus ada operator. Apa operatornya? Bagi ya. Jadi C
kemudian operator turun, ini kan operator lagi. Nah, jangan, maka kita harus ke daun dulu, berarti C dibagi D. Ya, kemudian D ke E. Nah, namun sebelum ke E kita harus ke operator dulu. Ya, jadi D ditambah E. Nah, jadi untuk infix ya, pohon ekspresinya adalah A plus B dikali C dibagi D plus E. Adapun untuk prefiks, karena operatornya di depan, berarti kita mulai dari paling atas, dari akarnya dulu ya. Bintang, tambah, kemudian baru operan, yaitu A, B. Sudah selesai semua, berarti pindah ke sebelah kanan ya. Tadi bintangnya sudah, berarti langsung ke nih tanda bagi. Ya, tanda bagi, terus turun. Kita selesaikannya harus kirinya dulu ya. Kemudian turun, berarti bagi C. Ya, C, kemudian baru ke kanan, plus D, E. Ya, nih lihat ya, dia di depan-depannya nih. Ini operator, ini operan, ini operator, ini operan, ini operator, ini operan. Ya, adapun postfix berarti operatornya di terakhir. Ya, kita mulai dari kiri, maka daunnya dulu A, B. Ya, kemudian naik plus. Ya, mau naik lagi. Oh, ini operator lagi. Berarti kita lihat daunnya lagi berikutnya apa daunnya? C. Ya, C. Kemudian kita habisin dulu daunnya. Habis C apa? D. Habis D apa? E. Ya, habis itu baru naik plus, baru naik lagi bagi, baru naik lagi kali. Gitu ya. Jadi kita mulai dari sebelah kiri, habiskan dulu daunnya. Ketika kiri sudah habis, baru naik. Ya, kemudian naik lagi, gitu ya. Baru naik gitu ya, kemudian kiri lagi ya, sebelum naik ke atas ini ya, kiri dulu, sebelum naik kita lihat masih ada nggak kirinya, masih, kalau masih ada ambil dulu kirinya, daunnya dulu selesaikan. Begitu daun sudah selesai, lihat ada lagi nggak sebelah kiri, nggak ada, maka pindah ke daun sebelah kanan. Daun sebelah kanan selesai, baru naik ke operator. Nah, pohon keputusan. Pohon keputusan digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Simpul itu menyatakan keputusan. Daun itu menyatakan solusi. Ya, nah perhatikan pohon di bawah ini adalah pohon keputusan untuk mengurutkan 3 buah elemen. Apa yang diurutkan yaitu elemen A, B, dan C, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ya, pertama kita bandingkan 2 elemen dulu yaitu A banding B. Ketika dia lebih besar, maka adanya di sebelah kanan. Ya, nih A lebih besar dari B, otomatis A yang paling besar ya. Nah, karena tadi kita mau membandingkan 3 keputusan gitu ya, 3 buah elemen. Ini baru 2, ada A, B. Udah pasti A lebih besar dari B. Maka kita lihat apakah A lebih besar dari C ya, maka dibandingkan A lebih besar dari C. Ketika A lebih besar dari C, maka A yang paling besar. Nah, sehingga kita perlu lihat tadi ada 3 elemen, A-nya sudah paling besar, berarti tinggal kita lihat antara C dengan B ya, maka kita bandingkan di sini. Mana yang lebih besar, B atau C? Ya, ketika B lebih besar dari C, nih ya kita selesaikan dulu jalur kiri. Ketika B lebih besar dari C, maka keputusan yang diambil adalah A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C. Sekarang kita selesaikan dulu yang ini ya, tadi B lebih besar dari C, maka keputusannya ini. Bagaimana kalau B kurang dari C? Nah, ketika B lebih kecil dari C, berarti C-nya yang lebih besar ya. Maka A lebih besar dari C dan C lebih besar dari B. Ini keputusannya. Nah, sekarang kita lihat yang ini ya. Tadi yang ini kita bahas A lebih dari C. Sekarang A lebih kecil dari C ya. Ketika A lebih kecil dari C, berarti yang paling besar apa? C ya. Setelah C apa? A, baru B karena tadi A adalah lebih besar dari B. Maka ketika A kurang dari C, keputusannya adalah C lebih besar dari A dan A lebih besar dari B. Paham ya? Sebelah kiri selesai, kita pindah sebelah kanan. Tadi sebelah kiri A lebih besar dari B, maka sebelah kanan A kurang dari B ya. Ketika A kurang dari B berarti A itu menjadi lebih kecil. Sekarang yang kita perlu lihat adalah B sama C ya. B sama C mana yang lebih besar ya. Tadi seperti tadi ketika dia lebih besar maka letakkan dia di sebelah kiri ya. Misal B yang lebih besar dari C ya. Maka sekarang kita perlu lihat di sini ketika B lebih besar dari C berarti B-nya paling besar ya. Berarti yang perlu kita bandingkan apa? Tinggal A dan C ya. A banding C. Ketika A lebih besar dari C ya, maka keputusan yang diambil adalah B lebih besar dari A, lebih besar dari C. Ya.
Namun, ketika A kurang dari C, maka keputusan yang diambil adalah apa? B lebih besar dari C, lebih besar dari A. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ketika B-nya lebih besar dari C. Berarti yang di sini adalah B kurang dari C. Ketika B kurang dari C, berarti yang paling besar apa? C, ya. C lebih besar dari B, dan B lebih besar dari A. Ini typo ya, ini maksudnya C lebih besar dari B, dan B lebih besar dari A. Nah, kemudian kode awalan. Kode awalan adalah himpunan kode, misalnya kode biner sedemikian sehingga tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota lain. Kode awalan mempunyai pohon biner yang bersesuaian. Sisi kiri diberi label 0 dan sisi kanan diberi label 1. Daun adalah solusi, simpul adalah operator. Nih contohnya ya, kalau misalkan kita mau lihat simpul yang ini ya, kita mau ambil kode yang ini, berarti kita lihat sebelah kiri ya diberi label 0 dan sebelah kanan itu diberi label 1. Kita bacanya dari atas, maka simpul yang ini ya atau daun yang ini kodenya adalah 000. Sementara simpul yang ini kita baca dari atas kodenya adalah 001 ya. Simpul yang paling kanan kodenya adalah 1 1 ya, bukan 11 ya, tapi 1 1. Berasal dari mana? Nih, satu yang ini dan satu yang ini. Ya, gitu ya. Yang lain berarti sama. Nah, pohon biner dari kode prefix ini ya 000, kode prefiksnya ya 001, kemudian 01, 10 dan 11. Kemudian kode Huffman. Nah, kode Huffman ini digunakan untuk pemampatan data atau kompres datanya supaya lebih kecil memorinya. Dilakukan dengan cara mengkodekan setiap karakter dalam pesan. Kode yang digunakan adalah kode ASCII. Apa itu ASCII? Kepanjangannya itu American Standard Code for Information Interchange, yaitu suatu kode yang digunakan untuk mewakili teks di dalam komputer. Ya, setiap karakter dikodekan dalam 8 bit biner dalam ASCII ini ya. Nah, cara penggunaannya, pertama penghitungannya menggunakan bobot terkecil. Yang kedua, penghitungannya mengutamakan urutan kemunculan kata atau huruf yang akan dikodekan. Selalu pasangkan dari kiri ke kanan, kemudian susun kembali berdasarkan urutan kemunculan atau yang sudah dipasangkan diletakkan di akhir sesuai jumlah bobot. Ya. Kemudian, gambar pohon binernya dimulai dari kode terakhir sebagai akar. Beri bobot tiap simpul dengan bobot 0 sebelah kiri dan bobot 1 sebelah kanan. Ya. Ingat ya, pasangkannya dari kiri ke kanan. Kemudian baca biner dari atas ke contoh. Simbolnya ya, A, B, C, D. Ini kodenya ada 8 bit biner ya, 01000001. Nah, kemudian kita diminta untuk rangkai bit untuk string A, B, A, C, C, D, A. Ya, berarti kita masukin nih bitnya. A, bitnya berapa nih? 01000001. Ya, kemudian B, nih saya pakai warna ya biar kelihatan ini B, kemudian A lagi ya. Kemudian apa? C-nya 2 kali ya, C. Kemudian D warna biru dan terakhir adalah A lagi warna merah. Nah, ya. Berarti ketika kita hitung ya, karena ini ada 7 huruf, 1 2 3 4 5 6 7. Karena ada 7 huruf dan masing-masing huruf ini memiliki 8 bit, maka ini memakan bobot 56 bit atau 7 byte ya. Berarti kebayang ya besarnya memorinya hanya untuk mengetik A, B, A, C, C, D, A ya. Lalu bagaimana ketika kita mengetik hai apa kabar? Berapa itu byte-nya ya? Nah, supaya tidak terlalu besar memorinya, maka perlu dikompres. Kompresnya menggunakan kode Huffman. Kita terapkan ya. Yang pertama adalah kita susun tadi ya berdasarkan urutan keluarnya huruf nih. Nah, ini berarti yang pertama A ya, kebetulan banget ini urutannya sama kayak abjad ya. Ketika urutannya beda sama abjad nggak masalah, karena yang dilihat bukan abjadnya tapi urutan keluarnya huruf atau kata ya. Nah, A itu ada berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti A ada 3. Setelah A apa yang keluar berikutnya? B. B ada berapa? B hanya 1. Kemudian apa? C. Ada berapa? 2. Terakhir adalah D. D-nya berapa? 1. Ya, ketika kita sudah susun, kita ambil langkah kedua. Apa langkah kedua? Yaitu ambil yang paling kecil.
Nah, berarti yang paling kecil berapa bobotnya? 1 ya, antara B sama D ya. Mana duluan yang paling depan? B duluan. Kita susun B sebelah kiri karena B duluan ya. B, kemudian D, kemudian apa? C, baru terakhir adalah A. Ya, setelah disusun berarti kita apa? Pasangkan yang paling kecil. Berarti yang di sini pasangkan apa? B dan D. Berapa memorinya? 2 ya. B, D. Sehingga sekarang kita sudah memiliki kode BD2, kemudian mana lagi diurutkan sesuai bobotnya ya, C2 dan A3. Nah, BD2, C2 dan A3 ini kita pasangkan ya. Yang mana yang dipasangkan? Iya, yang kita pasangkan adalah yang paling kecil, C2. C2 dipasangkan dengan apa? Lihat yang memorinya lebih kecil mana? BD2. Kenapa C didahuluin? Karena C belum punya pasangan ya, maka yang sudah dipasangkan itu diletakkan di akhir ya, maka di sini jadi CBD2. Kemudian apalagi? A3 ya, kita urutkan ya, sehingga C2 dan BD2 ini kita pasangkan ya menjadi CBD. 2 tambah 2 jadinya 4 ya. Nah, berarti sekarang kita tinggal punya berapa? Kita tinggal punya 2 ini, CBD4 dan A3. Nah, kita lihat mana yang memorinya atau bobotnya lebih kecil. Iya, A3. Berarti kita pasangkan A3-nya dengan CBD4. Ya, ini kita pasangkan sehingga menghasilkan CBDA 4 ditambah 3 dapatnya 7. Ya. Nah, ketika sudah 7 ini baru kita bikin pohonnya ya. Pohonnya nih berasal dari bawah ya, kita bikinnya ya, dari CBDA. Nah, CBDA 7 ini berasal dari apa? Kita lihat. Oh, berasal dari A3 dan CBD ya. Kita taruh di sini CBD dan A3 ya. Kemudian kita lihat A3 itu berasal dari apa? Nih, kita lihat atasnya. Oh, A3 sudah dari tetap A3-nya sendiri ya, maka A3 tetap. Ya, kemudian kita lihat CBD. CBD berasal dari apa? Lihat atasnya. Oh, CBD itu berasal dari C2 dan BD2 ya. BD2 di sini, C2 di sini. Nah, sekarang kita lihat C2 berasal dari apa? Oh, sudah. C2 sudah menjadi dirinya sendiri ya. Berarti sekarang kita tinggal lihat BD2. BD2 berasal dari apa? Kita lihat atasnya. Oh, BD2 berasal dari B1 dan D1. Ya, B1 dan D1 berarti sudah selesai. Ketika ini sudah selesai, kemudian kita beri kode sebelah kiri 0, sebelah kanan 1. Nah, ya, ini pohon binernya sudah jadi. Ketika pohon binernya sudah jadi, sekarang baru kita hitung ya. A tadi hurufnya ya, B, kemudian apa? A, C, C, D, A. Ya, nah sekarang kita lihat A. Kita baca nih bobotnya nih. A berapa bobotnya? Oh iya, A bobotnya 0. Lalu B kita lihat berapa B bobotnya? Kita baca dari atas ya. 1, nih turun ke sini ya. 1, 0 ya. Berarti B 1, 1, 0 ya. Kemudian A berapa? Tadi 0. Kemudian C kita lihat bacanya dari atas. C dari sini ya. Oh, berasalnya dari sini berarti 1, kemudian turun, kemudian 0. Berarti C10. Ini juga C10. Sekarang kita lihat D. D itu jalurnya kanan semua ya. Berarti ini 1, 1, 1, 1. Ya. Ya. 1, 1. Ya, ada 3 ya. 1, 2, 3 ya. Kemudian A berapa? A 0. Nah, dari sini sekarang kita hitung berapa memori yang dibutuhkan. 1 ditambah 3, 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 1, 13. Ya, berarti ukurannya menjadi 13 bit. Yang tadinya 56 bit ya, terkompres menjadi 13 bit. Sehingga memorinya jadi lebih ringan, lebih kecil ya. Nah, coba kalian hitung jumlah bit pada kata matematika dengan menerapkan kode Huffman. Silakan dikerjakan.
ya. Yang pertama adalah kalian susun dulu berdasarkan hurufnya, kemudian berapa kali kemunculannya gitu ya. Kemudian kamu lihat yang paling kecil diletakkan paling kiri, dipasang-pasangkan sampai terakhir adalah bikin pohonnya ya, lalu sebelah kiri diberi 0, sebelah kanan diberi 1, lalu dihitung berapakah ukurannya. Nah, kemudian pohon pencarian biner atau binary search tree atau BST. Pohon pencarian biner atau BST yaitu pohon biner yang setiap kuncinya diatur dalam suatu urutan tertentu. Digunakan untuk melakukan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen. Kuncinya adalah nilai yang membedakan setiap simpul dengan simpul lainnya. Simpul menyatakan kunci. Kunci sebelah kiri lebih kecil dari kunci sebelah kanan. Nih, lihat. Sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanan. Berarti T1 kurang dari R. Ya. Sementara nih, kalau kita luruskan gitu ya, horizontalkan, berarti R sebelah kiri, T sebelah kanan ya. Berarti R lebih kecil dari T2 ya, atau T2 lebih besar dari R nih ya. T1 kurang dari R, sementara T2-nya lebih dari R. Cara menggunakan BST yang pertama adalah pencarian data dimulai dari simpul akar, kemudian kunci di simpul akar dibandingkan dengan nilai yang dicari atau X. Apabila kunci di simpul akar tidak sama dengan X, maka cari ke upah pohon kiri atau upah pohon kanan sesuai nilai X-nya, lebih besar atau lebih kecil. Sampai kemudian diteruskan sampai X sama dengan nilai kunci. Ya, nih contoh. Terdapat data 50, 32, 18, 40, 60, 52, 5, 25, 70. Aplikasikan BST pada data tersebut. Nah, 50. Setelah 50 itu apa? 32. 32 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Nah, karena lebih kecil, maka kita letakkan di sebelah kiri ya. Kemudian kita lihat setelah 32 berapa? Oh iya, 18. Nah, 50 dibanding 18 berarti lebih kecil, maka taruhnya sebelah kiri. Ternyata ada 32. Nah, berarti kita bandingkan 18 dengan 32. Lebih besar atau lebih kecil? Ya, lebih kecil. Karena lebih kecil, maka 18 diletakkan di sebelah kiri. Ya, sekarang kita lihat 40. Ya, 40 dibandingin 50 lebih apa? Lebih kecil. Oh, berarti 40 posisinya sebelah sini. Ya, pas mau diletakkan, oh sudah ada 32. Nah, berarti 40 dibandingkan 32 lebih besar apa kecil? Besar, karena lebih besar maka letakkan di sebelah kanan. Ya, kemudian setelah 40 ada berapa? 60. 60 lebih besar ya, maka letakkan sebelah kanan. Ya, setelah 60 ada berapa? 52. 52 lebih besar, maka letakkan sebelah kanan. Ada 60. Nah, berarti kita bandingkan 60 dengan 52. Ya, 52 lebih kecil, maka letakkan sebelah kiri. Ya, nah kemudian di sini setelah 52 ada berapa? Ada 5. 5 dibanding 50 berarti lebih kecil, taruh sebelah kiri. Ada 32, lebih kecil lagi, taruh sebelah kecil lagi ya, berarti taruh lagi di sebelah kiri. Ada 18. Nah, berarti sekarang kita bandingkan 5 dengan 18. Iya, lebih kecil, maka letakkan lagi di sebelah kiri ya. Kemudian ada 25. 25 lebih kecil ya, sini 32. Kemudian kita bandingkan 25 dengan 32. Oh iya, lebih kecil. Ternyata ada 18. Berarti si 25 kita bandingkan dengan 18. Lebih apa? Oh, 25 lebih besar. Maka dia ada di sebelah kanan dari 18. Ya, setelah 25 adalah 70. Berarti sebelah kanan. Sebelah kanan ketemunya 60. 60 banding 70, ya lebih besar 70. Maka 70 diletakkan di sebelah kanan. Ya. Yang berikutnya adalah transversal pohon biner. Operasi dasar yang sering dilakukan pada pohon biner adalah mengunjungi atau transversal untuk setiap simpul tepat satu kali. Terdapat 3 jenis transversal pohon biner. Yang pertama adalah preorder ya dengan R T1 T2 ya. Kita singkat ya, atau kita bikin singkatan untuk mempermudah akar kiri kanan. Berarti kita mulainya dari akar ke kiri baru ke kanan, akar kiri kanan ya. Kemudian untuk in order T1 R T2 berarti apa? Kiri akar kanan ya. T1 dulu nih, kiri ke akar baru ke kanan. Ada pre-order, ada in order, berarti ada post order ya. Post order berarti dimulai dari T1 T2 R, berarti kiri kanan akar ya. Kiri kanan akar ya. Kalau pre-order akika ya disingkatnya in order ki aka, post order kita singkat jadi ki ka.
ya, kiri, kanan, akar, ki, ka, ak. Nah, contoh, tentukan lintasan pre-order, in-order, dan post-order pada pohon berikut. Ya, tadi ya, berarti in order. In order ini tadi apa? A, ki, ka, akar, kiri, kanan. Akar berarti A, kiri berarti B, kiri. Masih ada nggak kirinya? Kiri lagi, berarti D. Kemudian masih ada nggak sebelah kirinya? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti kita pindah ke kanan. Karena tadi akar ya, kiri, kiri, kiri ya. Ketika udah nggak ada berarti baru ke kanan ya. Nah ini sebagai apa? Ini sebagai akar ya. Setelah akar berarti ke kiri. Maka setelah adalah H. Setelah kiri kita ke kanan ya. Ada nggak kanannya? Oh nggak ada. Karena nggak ada berarti tadi naik lagi ya. Nih kan akar kiri, sebelah kiri sudah selesai berarti kita ke kanan. Nah si C ini berarti sebagai akar kiri ya, F ya, setelah kiri berarti ke kanan ya, karena sama-sama daun ya. Nah G sekarang, G ini juga ternyata adalah sebuah akar kiri, setelah G ke kiri berarti apa? I ya. Masih ada nggak daun sebelah kirinya? Nggak ada, karena nggak ada berarti pindah ke kanan. Apa kanan? G. Sehingga preordernya adalah A, B, D, E, H, C, F, G, I, C. Ya, lalu untuk in order kiri, akar, kanan, paling kiri teman-teman, paling kiri ya, daun yang paling kiri. Berarti apa? Ya betul, D. D, kiri, kemudian naik ke akarnya. B, ya, kemudian kita lihat lagi kiri, akar, kanan ya. Nah, sebelum kita ke kanan kita lihat ya, masih ada nggak di sebelah kiri? Oh, ternyata masih ada. Nih, H-nya belum ya, selesaikan dulu kiri-kirinya ya. Maka kiri nih D, B, H ya. Kiri udah habis kiri baru naik lagi akar ya. Akar, selesaikan lagi, akarnya lagi A ya. Kemudian kiri akar ya. Kiri ya, ini H, akarnya H apa? Oh iya, akarnya H adalah E ya. Kiri akar. Nah, setelah A berarti kanan ya. Setelah E berarti iya, kanannya adalah A ya. Sebelah kanannya E adalah A. Kemudian turun lagi A. C ini adalah akar. Nah, sebelum ke akar kita ke kiri dulu ya. Kiri ya, F baru akar. Sebelum ke kanan, kita selesaikan dulu sebelah kirinya ya. Kiri ya, baru ke akar, baru ke kanan gitu ya. Jadi kanan itu adalah terakhir ya, kiri akar kanan. Nah, terakhir adalah post order, kiri kanan akar. Berarti paling kiri apa? D ya. Kiri D lagi H ya. Kemudian kiri kanan akar. Nah, ini sebelah kirinya sudah, sebelah kanannya apa? E ya, kiri kanan. Kanan sudah selesai berarti akar, kiri kanan akar. Akarnya apa? B ya. Nah, sebelum ke akar yang utama berarti kita ke sebelah kiri lagi, F ya. F kiri lagi ya, karena masih ada sebelah kiri. I ya, kiri udah selesai baru ke kanan. Kanannya apa? J ya. Mana lagi kanannya? Nih, G ya. Kanannya mana lagi? Nah, ini C kanannya ya. Kiri, kanan, baru ke akar. Gitu ya. Berarti post ordernya adalah D, H, E, B, F, I, J, G, C, A. Nah, kemudian korespondensi. Apa itu? Nah, kita lihat korespondensi antara ketiga cara mengunjungi pohon biner dengan prefix, infix, dan postfix yaitu kita lihat ya, ternyata ada hubungannya teman-teman. Pre-order itu akar kiri kanan, ya. Akar kiri kanan. Nah, pre-order itu ternyata kita lihat sama dengan bintang tambah, ya karena dari akar ya, bintang ini ya ingat sebagai akarnya ya. Akar kiri kanan. Nah, ternyata si pre-order ini dia sama dengan prefix ya. Akar kiri kanan itu sama dengan operator baru operan.
Nah, kemudian in order operatornya ada di tengah ya, akarnya nih, akarnya ada di tengah, akar, maka karena akarnya ada di tengah, dia sama seperti infinix yang operatornya ada di tengah. Kemudian post order, kita lihat akarnya di belakang. Nah, karena akarnya di belakang berarti dia sama dengan postfix ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, ini ya, gambarnya seperti ini. Pre-order, berarti pre-order itu akar kiri kanan. Nih akarnya. Akar, ya. Kemudian akar, kita selesaikan dulu. Akar, ada lagi nggak akarnya? Oh, nggak ada. Berarti akar kiri kanan. Ya, sudah selesai. Berarti turun lagi. Ini kan si bagi ini juga sebagai akar ya. Maka akar kiri kanan. Nah, sebelah kirinya sudah selesai ya, berarti kita pindah ke sini ya. Ini berarti sebagai akar. Akar kiri kanan. Sekarang kita lihat ya, sebelah kiri udah selesai, kita lihat sebelah kanan. Nah, sebelah kanan berarti apa tadi? Masih dengan pre-ordernya ya, akar kiri kanan. Nah, kita lihat nih ya. Tadi udah akar kirinya udah selesai, berarti ke kanannya. Si tanda kurang ini atau min ini juga berfungsi sebagai akar ya. Maka akar, setelah akar apa? Kiri kanan, maka D bintang. Nah, ini akar juga, akar kiri kanan, bintang E F gitu ya. Nah, in order dan post ordernya coba kalian latihan sendiri ya, dengan akar kiri kanan, kiri akar kanan, kiri kanan akar. Nah, ini latihan, diberikan masukan berupa rangkaian karakter dengan urutan sebagai berikut. Gambarkan pohon pencariannya yang terbentuk. Kemudian tentukan hasil penelusuran pre-order, in-order, dan post-order dari pohon yang sudah kalian gambar. Oke, demikian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.